Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para mahasiswa sekalian, pada saat ini kita memasuki pertemuan ke-7 dengan tema masyarakat madani. Di dalam masyarakat madani ada beberapa pengertian. Yang pertama yang diungkapkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim ketika beliau ceramah simposium nasional pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Beliau mengungkapkan konsep masyarakat madani itu diajukan oleh Anwar Ibrahim hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban yang maju. Selanjutnya Anwar Ibrahim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur, yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Dalam rangka membangun masyarakat madani yang modern, tidak lain adalah meneladani baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau memimpin negeri Madinah yang pada saat itu bernama Yathrib, lalu dirubah oleh baginda Rasul dengan nama Madinah atau kota. Dalam meneladani Nabi Muhammad SAW bukan hanya menampilkan fisik belaka, tetapi sikap yang beliau peragakan pada saat hubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya. Itulah sifat baginda Rasul ketika beliau memimpin negara atau kota Madinah, yaitu masyarakat madani yang modern yang dibangun oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Selanjutnya, konsep masyarakat madani secara singkatnya sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang beradab, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan peri kemanusiaan. Dalam konsep masyarakat madani, menurut perspektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran, dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yaitu masyarakat yang terbaik atau khairu ummah. Yang kedua, masyarakat yang seimbang atau ummatan wasata, dan masyarakat yang moderat, ummah muqtasidah. Berikut adalah kutipan ayat Al-Quran dari ketiga jenis istilah yang tadi disebutkan. Yang pertama berkaitan dengan khairu ummah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar,
untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ahli kitab beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Ada yang beriman di antara mereka, tapi kebanyakan mereka itu ingkar atau fasik. Selanjutnya, yang kedua adalah ummatan wasata. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan yang artinya, dan demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil, sebagai saksi perbuatan manusia, dan Rasul adalah saksi perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat sebagai kiblatmu kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan ingkar. Dan sesungguhnya memindahkan kiblat ke barat adalah orang yang mendapat petunjuk, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini yang dimaksud ummatan wasata adalah umat yang berlaku adil kepada siapa saja, baik kepada orang yang satu agama, kepada orang yang berbeda agama, kepada saudara maupun kepada orang yang bukan saudara. Umat manusia diperintahkan untuk berlaku adil kepada seluruh manusia. Adik-adik mahasiswa, yang ketiga adalah ummatan muqtasidah. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 66. Meminimalisir kerusakan, hampir sama dengan ummatan wasata. Yang keduanya memelihara penerapan nilai-nilai utama di tengah komunitas sekitar yang menyimpang. Dan membuat beda ummatan muqtasidah adalah komunitas agama Yahudi, Nasrani, dan umat wasata adalah komunitas agama sendiri, yakni agama Islam. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, tadi dijelaskan bagaimana tentang konsep masyarakat madani yang diajarkan oleh baginda Rasul, lalu dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Konsep-konsep yang sudah dijelaskan tersebut sungguh telah diterapkan di Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasul, dan diterapkan setelah Nabi hijrah dengan para sahabat, dan dikeluarkan Sahiifah Wathiqah Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah atau Madinah Charter, yang berisi hal-hal sebagai berikut. Asas kebebasan beragama, yakni negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Asas persamaan, yakni semua orang yang mempunyai kedudukan sama dengan anggota masyarakat untuk saling membantu, tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang ketiga, asas kebersamaan, yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama kepada negara. Asas keadilan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, di mana hukum harus ditegakkan. Yang keenam adalah asas perdamaian, yakni warga negara hidup berdampingan tanpa perbedaan suku, agama, dan ras. Yang selanjutnya adalah asas musyawarah, yaitu semua permasalahan yang terjadi di negara diselesaikan melalui Dewan Syuro atau Dewan Musyawarah. Nah, intinya karakteristik keislaman pembangunan masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW, satu, bernilai Islam yang humanis. Islam yang humanis yaitu Islam yang diberikan oleh Rasulullah dan adalah kompatibel dengan fitrah manusia. Bahwa Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, artinya maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetap berada dalam fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada yang berubah pada fitrah Allah, tetapi manusialah yang mengetahuinya. Oleh karena itu,
ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah mudah diterima oleh nalar dan naluri umat manusia. Yang kedua adalah Islam yang moderat. Islam yang moderat adalah keseimbangan. Ajaran Islam yang diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, kemodernan ini yang membuat ajaran Islam berbeda dengan ajaran yang lain. Dalam sejarahnya, karakteristik yang diaplikasikan sempurna dalam diri manusia. Jadi kemoderatan ya adalah salah satu karakteristik fundamental agama Islam sebagai agama yang sangat kompatibel dengan naluri dan fitrah manusia. Dari asas moderat inilah konsepsi kemasyarakatan menjadi konsep yang utuh dan membangun masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai kenormaan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah Islam yang toleran. Islam yang toleran, kata toleran ini adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan penganut Islam sendiri, penganut agama dan penganut agama lain. Apabila dikaitkan dengan kaum muslim, maka toleran berarti kelonggaran, kemudahan, fleksibel dalam Islam. Sebab pada hakikatnya ajaran Islam itu mudah sekali untuk disampaikan, diaktualisasikan kepada umat manusia. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antar sesama umat manusia. Lalu kaitannya bagaimana dengan masyarakat madani di negara Indonesia? Proses menuju masyarakat madani di Indonesia adalah salah satu karakteristik fundamental agama Islam sebagai agama yang sangat kompatibel dengan naluri dan fitrah manusia. Dari asas moderat inilah konsepsi kemasyarakatan menjadi konsep yang utuh dan membangun masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai kenormaan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah Islam yang toleran. Islam yang toleran, kata toleran ini adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan penganut Islam sendiri, penganut agama dan penganut agama lain. Apabila dikaitkan dengan kaum muslim, maka toleran berarti kelonggaran, kemudahan, fleksibel dalam Islam. Sebab pada hakikatnya ajaran Islam itu mudah sekali untuk disampaikan, diaktualisasikan kepada umat manusia. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antar sesama umat manusia. Lalu kaitannya bagaimana dengan masyarakat madani di negara Indonesia? Proses menuju masyarakat madani di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya ketika pada saat sebelum kemerdekaan, para pemimpin dan pendiri negara ini sudah menunjukkan kelebihannya dan kehebatannya bahwa Indonesia ini mengacu kepada Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah yang telah dibuat oleh baginda Rasul disadur oleh para petinggi dan pendiri negara ini, yaitu dengan terbukti terwujudnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta pembukaannya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebenarnya itu adalah merupakan saduran daripada Piagam Madinah. Kemudian dari pembukaan itu lahirlah 5 sila sebagai asas negara Indonesia. Yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini dijelaskan siapapun penganut agama yang ada di Indonesia bebas melakukan untuk
ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kebebasan untuk berdakwah, kebebasan untuk melaksanakan ritual keagamaannya tidak dilarang oleh agama. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan tentang kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini sesuai dengan isi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berlaku adil, dan demikian pula di ajaran-ajaran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar baik terhadap sesama kita, baik sesama satu golongan maupun berbeda golongan. Yang selanjutnya di dalam sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu mengambil dari ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini artinya apa? Bahwa negara Indonesia, Pancasila benar-benar menyadur, merupakan intisari dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada di dalam di dalam Al-Quran, wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan bermusyawaralah kamu dalam segala urusan. Apabila kamu telah berazam, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Nah, sila yang keempat juga mengambil intisari dari ayat Al-Quran, agar kita berlaku adil dan bermusyawarah dalam setiap segala urusan. Terlebih di dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam Piagam Madinah maupun di dalam ayat Al-Quran, idilu huwa aqrabu litaqwa. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya berlaku adil itu mendekatkan diri menjadi orang yang takwa, lebih dekat kepada takwa. Oleh karenanya adik-adik sekalian, pada dasarnya Indonesia ini secara garis besar telah mendirikan atau membuat negara kita ini sesuai dengan konsep masyarakat madani yang telah dibentuk oleh baginda Rasul ketika beliau memimpin negeri Yasrib atau yang diberi nama dengan negeri Madinah. Hendaknya kita jangan ragu-ragu bahwa Indonesia sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, karena memang para pendiri agama kita itu tidak sembarangan di dalam memberikan atau membuat Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan saduran dari Piagam Madinah. Demikian pula Pancasila yang telah dijadikan asas atau fondasi negara kita ini, atau dasar-dasar negara kita ini. Semuanya itu merupakan saripati daripada ayat Al-Quran dan perilaku baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan kami tentang masyarakat madani, dari mulai sejarah awalnya, definisi, dan juga apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sampai penerapannya di negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.